Oke, halo semua, kenalin aku Zaki. Nah, di sini aku bakal review materi dulu kali ya, sebelum nanti kita kayak banyakin laksol gitu ya. Nah, di sini sebenarnya emang pengen kayak review aja dulu. Biar nanti kita punya basic knowledge yang sama gitu. Jadi nanti laksol aku nggak bolak-balik teori gitu ya, biar aman. Oke, nah di sini ada teori asam basa seperti biasa. Pada teori Arrhenius, dia ngomong kalau sesuatu dipanggil asam itu kalau dia dilarutin sama air ngasilin H plus gitu ya. Terus dia kalau basa itu kalau dilarutin air dia ngasilin OH min gitu. Dalam kasus ini kayak misal HCl. HCl nanti dia kayak terurai di air kan dia terurai jadi H plus sama Cl min, NaOH jadi Na plus sama OH min. Nah, nanti ada yang namanya pH meter. Jadi pH meter tuh pengen tahu nih keberadaan konsentrasi H plus di suatu larutan tuh gimana gitu ya. Nanti bakal dihitung, oh nanti pH-nya ini asam, oh ini pH-nya basa dan lain sebagainya gitu ya. Lanjut ada teori Bronsted-Lowry nih. Teori Bronsted-Lowry dia ngomong kalau oh asam tuh yang mendonorkan proton, basa tuh yang menerima proton. Nah, dalam kasus ini dilihat aja kali ya. Nah, yang donor proton itu tuh dalam kasus ini adalah HCl. Ya, HCl. Jadi kayak kalau aku mikirnya kayak ini NH3, nah terus nanti kayak jadi NH4 kan. Nah, ini H plus itu kayak pindah ke NH4 gitu. Kalau lebih gitu. Kayak oh berarti ACA tuh donor nih, donor H plus gitu ya ke NH3 dan NH3 sebagai penerimanya menjadi basa gitu ya. Nah, itu sekilas saja. Lanjut asam basa konjugasi. Nah, asam basa konjugasi itu kalau misal kayak ini ada asam basa konjugasi tadi lihatnya kan kayak ada H plus sama OH min kan ya. Nah, ini kita pakainya yang Bronsted-Lowry. Jadi cara tahu ini asam atau ini basa dan sebagainya itu adalah lihat kanannya setelahnya. Jadi kalau aku ngerjainnya gini, kayak ini dulu ini fokus ke sini. Oh, ini ada HClH2 sama ada H2O. Ini misalnya nggak ada asam basanya ya. Nah, gini ya. Nah, terus dilihat setelahnya, teng 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 teng. Oh, ternyata H2O yang aslinya H2O jadi H3O plus. Yang aslinya HClH2 jadi CH2 min. Berarti apa tuh? Oh, H plusnya pindah teman-teman dari HCHO2 ke H2O ya kan. Di sini jadi hanya ada H3 yang aslinya 2 jadi 3, yang di sini ada di depan jadi nggak ada gitu kan. Nah, berarti yang donor H plusnya itu tadi kata Bronsted-Lowry sebagai apa tadi? Pendonor tuh asam ya kan. Berarti pendonornya mana? Yang HCO2 kan. Jadi ini asam, berarti pasangannya pasti basa gitu ya. Pasangan dalam ini, dalam satu suku ini, satu ruas ya gitu ya. Nah, terus udah deh kalau udah gitu asam basa konjugasinya ya udah HCO2 berarti CHO2 minnya jadi apa? Basa konjugasi. Kayak pasangan aja gitu kali ya. Nah, H2O aslinya basa, di sini jadi apa? H3O plusnya asam konjugasi gitu aja. Jadi basicnya tahu dulu aja ini asam basa ini, nanti konjugasinya gampang, tinggal lawannya kasih konjugasi doang gitu ya. Oke, nanti mungkin kita banyak latihan ini dan aku ngeliat kayak di soal KBF tahun kemarin tuh banyak banget yang pakai konsep konjugasi, tapi mungkin tahun ini harusnya beda sih dan mungkin ada hal yang menarik, gak tahu, nanti kita coba kali ya. Oke, nah ini coba lagi deh. Nah, di sini ada H3O plus, ada CO2 min. Ya udah, ini kan kita nggak tahu apa-apa karena kita nggak tahu reaksinya. Karena kita lihatnya segini doang. Ini POV kita ya. Nah, POV kita lebarin sekarang. Oh, ternyata yang aslinya H3O plus jadi H2O. Yang aslinya CO2 min jadi HCO2. Berarti ada H plus yang pindah, teman-teman. Dari 3 jadi 2. Berarti yang donor tuh yang ini dong, yang H3O plus. Berarti pendonor disebut asam, jadi H3O plus sebagai asam. Nah, CO2 min sebagai basa. Pasangannya yang sebelah kanan, ruas kanan, ya udah tinggal kayak ini basa berarti ini jadi asam konjugasi. Ini asam jadi basa konjugasi gitu kan. Basicnya gitu aja, oke? Gampang ya. Nah, ini conjugate pair gitu ya dan sebagainya. Oke, ini aman lah ya kayak tadi. Kita lihat aja mana yang ini. Oh, ini HSO4 min nih. Dia mendonorkan ke PO4 jadi ada di kanan. Oh, berarti HSO4 min nih yang jadi asam karena dia di kanan kelihatan udah nggak punya hanya, berarti dia mendonor gitu.
Jadi kalau ini kan pusing ya kalau udah ada semuanya. Jadi kayak ditutup-tutup aja dulu kali ya, ditutup-tutup gitu ya. Oh ini kanan kiri hanya kemana dan lain sebagainya. Nanti conjugate pairnya nyusul aja belakangan. Oke, take it easy aja teman-teman. Oke, sekarang ada senyawa amfoter. Nah senyawa amfoter itu ada senyawa yang dapat berperan sebagai asam ataupun basa. Jadi dia kayak mungkin ya dia bisa bereaksi di asam sama di basa gitu kali ya gampangnya. Oke lanjut kekuatan asam. Nah, jadi semakin kuat asam maka bahasa konjugasinya semakin lemah. Semakin lemah asam, bahasa konjugasinya. Jadi kayak eh ya gantian kali ya. Jadi kalau ininya kuat, misal ini asam, ini asamnya kuat, berarti nanti basanya lemah. Atau nanti misal ini asam lemah nih, nanti basa konjugasinya kuat dan lain sebagainya gitu kali ya. Lawannya ya. Mm-mm. Nah, di sini nih dan kesetimbangan tuh bergeser ke asam sama basa yang lebih lemah. Oke. Nah, di sini kayak AS A2S tuh kan asam lemah. Nah, nanti basanya yang HS min pasti bakal basa kuat banget. Nah, HCO3 min itu dia basa lemah. Nanti di ini jadi asam konjugasi yang kuat gitu ya. Jadi kegantian lah. Kuatnya relatif gitu ya, tergantung kondisi itu gitu. Oke. Di sini ada sama ya kurang lebih sama lah kayak yang atas gitu ya soalnya. Nah ini ada kekuatan asam berdasarkan tabel periodik. Oke. Jadi uh, kekuatan asam itu nah gini dia meningkat ke kanan sama meningkat ke bawah. Nah kenapa tuh? Kenapa kayak gitu? Sebenarnya kan kekuatan asam itu dilihat dari apa? Semakin banyak H plus yang keluar yang yang ada maksudnya semakin banyak konsentrasi H plus berarti semakin asam kan. Nah kenapa sih dari kiri ke kanan semakin asam? Karena apa teman-teman? Iya bener banget karena hmm, jari-jarinya itu tuh makin gede gitu ya. Sama nih dari atas ke bawah juga. Jadi jarinya masih makin gede. Jadi at the end tuh H plusnya makin gampang keluar. Nah karena makin gampang keluar H plusnya makin banyak konsentrasinya. Jadi semakin asam berarti semakin kuat asamnya gitu ya. Oke. Nah sama nih ada asam okso juga. Asam okso juga kayak tapi dia dari kiri ke kanan semakin kuat terus ini dari bawah ke atas semakin kuat jadi diperhatiin aja dihafalin aja biar gampang gitu ya nanti kalau ketemu asam okso tuh kayak gini nih kayak HCl ada O nya gitu ya ada H nya ada si utamanya sama ada O nya nah terus asam okso tuh selain misal kayak oh ini sama-sama HCl nih ininya utamanya itu gimana nih kekuatannya. Nah, itu tergantung banyaknya O-nya. Jadi semakin banyak O tuh nanti dia bakal semakin polar. Karena semakin polar, nah hanya makin gampang keluar gitu ya. Nah, karena makin gampang keluar, jadi makin banyak H plus yang ada gitu ya. Jadi konsentrasi H plusnya meningkat banget tuh, jadi semakin asem. Makanya yang E nih jawabannya karena O-nya banyak banget gitu. Jadi polar banget lah intinya. Gitu ya. Lanjut kali ya. Nanti kita gampangin fokus ke asal aja lah ya. Nah di sini ada Lewis, asam basa Lewis. Nah kalau asam basa Lewis, dia yang pendonor elektron bebasnya sebagai basa Lewis. Oke. Jadi tadi bedanya sama Bronsted-Lowry itu fokus ke H plusnya sih. Kalau Bronsted-Lowry kan pendonor H plusnya itu asam. Nah, kalau ini pendonor pasangan elektron bebasnya itu basa. Oke, jadi ini emang agak beda aja di Lewis gitu ya. Nanti mungkin tadi aku juga lihat KBF tuh kayak banyak Lewis juga. Jadi kayak mungkin ada di gambar kali ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada konsep pH. Nah, KW itu terdiri dari H plus sama OH min dan nanti at the end kalau netral itu dia kayak konsentrasinya sama nih H plus sama OH min jadi kayak netral gitu ya karena sama dan itu pH-nya 7 itu kurang lebih 7 itu tergantung ya tergantung depend sama suhunya gitu 25 derajat celcius
Oke, dan lain sebagainya. KW itu tergantung sama suhu ya nanti. Jadi depends banget. Mungkin nanti kalau nggak ada kasih tahu KW-nya dengan suhu berapa itu, asumsi aja KW-nya 10 pangkat min 15, tapi kalian jangan lupa nge-state untuk pakai asumsi itu gitu ya. Nah, kalau asam ya oke, kalau H plus lebih dari OH min, kalau basah OH minnya yang lebih dari H plus. Kalau lebih kayak gitu-gitu aja. Nah, ini ada contoh soal nih. Oke, jadi apabila diketahui bahwa H plusnya tuh 0,002 molar. Jadi berapa sih konsentrasi OH minnya? Ya udah, karena tadi KW itu sama dengan H plus kali OH min. Nah, KW udah dapet kan 10 pangkat min 14. H plusnya udah dapet ini 0,002. Jadi nanti kayak nyari OH min doang. Jadi ini tinggal dipindahin gitu ya. H plusnya pindah ke bawah. Jadi kayak KW per H plus. Tinggal dihitung aja pakai kalkulator. Dapet deh OH minnya gitu ya, gampang kan. Oke, lanjut. Ini larutan natrium bikarbonat NaCO3, dia punya konsentrasi ion hidroksidanya 7,8 kali 10 pangkat min 6. Ion hidroksida. Hidroksida tuh maksudnya apa? OH min ya, teman-teman. Oke, lanjut. Berapa sih H plus ya? Sama, tinggal diganti aja kali ya. Jadi kayak KW sama dengan H plus kali OH min, berarti ya H plus sama dengan KW per OH min. Jadi OH minnya pindah ke bawah gitu kali ya. Nah, terus KW-nya 10 pangkat min 14. Tadi ini karena dia nggak nge-state apapun, ya pakai asumsi basic aja 10 pangkat min 14 gitu ya. Dan sebagainya. Soalnya nanti KW-nya bisa bisa beda gitu, tergantung suhunya. Jadi itu harus diperhatiin juga. Oke, lanjut. Nah, pH itu sama dengan min log H plus. Ini kayaknya teman-teman juga udah tahu kali ya. pH itu min log OH min dan sebagainya. Nanti ada PKW, ada PKA dan sebagainya. Itu sama aja kayak min log. Jadi P-nya itu min log-nya gitu ya. Nah, sekarang nih pengen tahu nih pH dari larutan asam dan basa kuat. Nah, asam dan basa kuat mah langsung aja kali ya. Karena apa? Karena terdisosiasi sempurna gitu ya. Oke. Nah, di sini pengen ada soal mana? Nah, tentukan H plus, pH, dan pOH dari 0,005 HNO3 yang merupakan asam kuat. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu lagi kalau asam kuat itu adalah hanya 7 doang, teman-teman. Jadi sisanya asam lemah. Oke. Asam lemah tergantung 7 ini, gitu ya. Nah, asam kuat tuh ada 7, yaitu HCl, HBr, HI, which is ini tuh kayak ada di golongan 7, teman-teman. Jadi kan kayak nanti bakal dapet tabel periodik, jadi kayak tinggal lihat aja kali ya golongan 7 itu HCl, HBr, HI. Nah, HF itu nggak termasuk. HF tuh asam lemah masuknya, oke. Lanjut. Wait. Terus ada H2SO4 itu kuat banget, ANO3 yang soal kita, kuat. Terus HCl3 sama HCl4. Udah deh. Nah, sisanya lemah. Terus basa. Basa gimana? Nah, kalau basa itu biasanya dia kayak golongan 1 sama golongan 2. Dia kuat banget gitu ya. Dan ada OH-nya gitu ya. Jadi kayak NaOH, KOH, RBOH, CSOH, atau COH2, SLOH2, BOH dan sebagainya gitu. Jadi asam kuat ada 7, H2SO4, NO3, HBr, HI, terus HCl gitu ya. HCl3, HCl4. Nah, basa kuat tuh golongan 1, golongan 2 gitu-gitu ya. Jadi nanti kalau tiba-tiba nggak di state nih, HNO3 itu asam kuat atau asam lemah sih? Nah, nanti ngaruhnya kemana? Ngaruhnya kalau lemah dia punya Ka gitu ya. Dan dia nggak terdisosiasi sempurna. Jadi kayak karena dia asam kuat, jadi gini, HNO3 tuh nah terdisosiasi sempurna, jadi satu panah aja gitu ya. Jadi H plus sama NO3 min gitu ya. Oke. Nah, dicari H plus, konsentrasi H plusnya berapa? Ya udah gampang aja kali ya. Ini kayak 0,005 mrs biasa, ya kan? Mula-mula reaksi sisa gitu ya. Oke. Ini awalnya nggak ada. Terus ini terdisosiasi sempurna, misal semuanya masuk. Ya basic aja kayak ini nulis biasa gitu. Oke, nge-lag. Nah, jadi konsentrasi H plusnya ya 0,005 deh. Sorry banget ini tulisannya jelek. Nah,
Berarti pH-nya tinggal minlog aja gitu. Terus nanti tinggal pakai kalkulator gitu ya. Jadi pH-nya minlog 0,005 itu berapa teman-teman? Coba langsung pakai kalkulator aja. Berapa tuh? Nah, pH-nya itu 2,3. Berarti pOH-nya tinggal 14 kurang pH-nya gitu ya. 2,301. Nah, jadi ini pH-nya 2,3, pOH-nya 11,6999. Udah deh, itu jawabannya. Apakah iya? Nah, sama ya, kurang lebih sama lah ya. 2,3, terus ini tinggal 14 kurang aja 11,7 dan sebagainya gitu. Oke, itu review aja kali ya. Kayaknya teman-teman juga udah jago banget. Nah, ini ada konstansa ion. Nah, ini ada asam lemah gitu ya. Nah, asam lemah bereaksi dengan air, dia kayak terdisosiasinya nggak sempurna, makanya ada dua arah. Jadi H3O plus sama amin. Nah, kesetimbangan, teman-teman ingat kan kesetimbangan itu apa? Produk bagi reaktan gitu ya. Nah, produknya itu H3O plus sama amin ada di atas, per reaktannya Ha. Kenapa H2O nggak dimasukin? Karena H2O liquid. Nah, yang dimasukin itu biasanya aqueous atau gas aja gitu ya. Nah, untuk solid sama liquid nggak dimasukin di kesetimbangan gitu ya. Nah, ini karena semuanya semua aqueous, langsung masukin aja H plus amin per H gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti kayak ini fun fact lagi, kalau semakin besar nilai Ka berarti apa, produknya makin banyak kan, berarti H plusnya semakin banyak, berarti semakin apa, asamnya semakin kuat asamnya. Jadi semakin besar nilai Ka, asamnya makin kuat. Oke. Kalau kecil ya kebalikannya. Nah, ini nih, semakin asam tuh pKa-nya malah makin kecil karena minlog. Minlog tuh artinya kebalikan gitu ya. Oke. Jadi ini asam iodat paling asam gitu ya daripada asam dan sebagainya. Tapi ini nggak kuat, ini sama juga. Lanjut basa. Basa ini juga sama ya, dia Kb-nya lebih banyak ya, berarti basanya lebih kuat dan sebagainya gitu ya. Oke, nah ini nih dia ada state kalau KW sama dengan KA kali KB. Sebenarnya sama aja kayak KW yang biasa gitu ya, H plus kali OH min. Oke, nah di sini nih ada contoh soal. Berapa sih nilai KA kalau KB-nya tuh 5,5 kali 10 kali 11, sama kayak tadi. Tinggal langsung aja dibagi gitu ya, karena KA kali KB sama dengan KW. Jadi nanti tinggal dihitung aja buat sama teman-teman. Oke, lanjut nih, ada soal. Larutan 0,1 molar asam laktat memiliki pH segini pada temperatur segini. Nah, kalau temperatur segini berarti KW-nya udah pasti ya 10 pangkat min 14. Tentukan K sama pKa-nya. Oke, gampang aja ya teman-teman. Mana ya? Nah, ini. Yang pertama yang harus dilakuin sama teman-teman adalah buat MRS-nya. Oke. Buat MRS-nya. Jadi ini kayak HC3 H5O3. Oke. Dia karena nggak kan dia bukan termasuk dari 7 asam kuat. Nah, dia pasti asam lemah gitu ya. Jadi H plus sama C3H5O3 minus gitu ya. Oke, MRS biasa. MRS ini kayak 0,1. Nah, di sini dia udah punya pH-nya nih 2,44. Berarti di sisanya kan. Berarti 10 pangkat min 2,44 tuh punyanya si H plus gitu kan. Oke. Terus ini kayak ada plus X di sini kan. Ini X, ini min X. Ini berarti 0,1 min X. Ini X gitu kan. Nah, dari sini udah kita lihat kali ya. Berarti X-nya tuh berapa? Ya udah, si 10 pangkat minus 2,44. Oke. Jadi gampangnya nilai KA-nya nanti itu adalah ini kayak 10 pangkat min 2,44. Ini kan berarti karena X-nya 10 pangkat min 2,44, berarti ini juga 10 pangkat min 2,44. Jadi kayak 10 pangkat min 2,4 kuadrat. Oke, ini anggap aja
tulisannya karena nge-like jadi jelek, bagi 0,1 min X. 0,1 min X. X-nya itu si 10 pangkat min 2,44-nya tadi. Udah deh, nanti tinggal dihitung aja pakai kalkulator, langsung dapat. Teman-teman harus udah jago ya pakai kalkulatornya. Nah, ternyata 10 pangkat min 2,44 tuh 0,0036. Nanti tinggal di otak-atik aja, langsung masukin kalkulator, dapat K-nya. Nah, habis dapat K-nya, nanti tinggal PK-nya min log KA gitu ya. Gampang banget, teman-teman. Dan selanjutnya sama seperti itu. Oke, lanjut. Nah, gimana nih cara nyari pH dari asam dan basa lemah? Ya udah, langkah pertama MRS lagi, teman-teman. Sebenarnya bisa banget pakai rumus yang ada di SMA dulu, yang kayak H plus sama dengan akar gitu-gitu kan. Tapi nanti ada kondisi di mana itu tuh ada min X-nya dan itu berpengaruh. Jadi jangan pakai itu ya, rumus itu. Jadi langsung aja pokoknya MRS. Nah, habis pakai MRS langsung masukin ke KA. KA sama dengan apa? Produk bagi reaktan. Produk H plus sama C232 min per reaktannya. HC ini gitu ya. Nah, jadi kayak S kuadrat per 1 min X sama dengan KA-nya gitu. Nanti ini kalau aku sih nggak pernah untuk mengabaikan karena ribet juga kayak tahuin dan sebagainya. Nah, aku biasanya langsung pakai kalkulator. Nah, cara menggunakan kalkulator itu aku udah buat videonya sebelum ini, jadi kalian harus lihat dulu gitu ya. Jadi nanti kayak jadi persamaan kuadrat, nanti bakal dapet X1 sama X2 nya. Itu kurang lebih. Nanti cari yang make sense gitu ya, X1 X2 nya kayak nggak mungkin minus. Dan nanti kalau sama-sama positif, cari yang kurang dari konsentrasi awal gitu. Oke, gampangnya gitu aja. Ini sama aja pokoknya, MRS langsung aja gitu ya teman-teman. Jadi nanti nggak usah banyak hafalan. Banyak hafalannya tuh nanti mungkin kekuatan asam aja gitu, biar enak. Oke, sama pokoknya semuanya MRS dan sebagainya. Nah, ini garam. Oke, jadi kalau garam tuh ada yang namanya hidrolisis, teman-teman. Nah, pokoknya kalau garam dari asam kuat dan basa kuat, misal kayak NaCl. Nah, nanti NaCl tuh pH-nya berapa? 7. Karena Na-nya tuh dari NaOH golongan 1, Cl tuh dari HCl golongan 7 yang kuat tadi, kayak sama-sama kuat jadi netral kan. Nah, kalau asam kuat basa lemah gimana? Ya pasti lebih dominan ke asam, tapi asamnya sejauh mana gitu kan. Nah, misal asam kuatnya HCl, basa lemahnya NO3. Nah, itu nanti gimana nih cara ngitung pH-nya? Gampang aja. Kan nanti garamnya tuh NH4Cl. Nah, NH4Cl tuh dia bakal pecah dong jadi apa aja. Boleh dibantu bentar. NH4Cl itu kan dia bakal pecah jadi NH4 plus sama Cl min. Nah, yang dapat menghidrolisis air, ya hidrolisis itu hidro air, lisis itu lisis merusak. Nah, yang dapat merusak air itu tuh yang lemah aja teman-teman. Jadi NH4 plus doang yang bisa menghidrolisis air gitu. Jadi NH4 plus nanti dia bakal react sama air karena dia H plus, karena NH4 plus plus positif gitu ya. Nah, H2O tuh tersusun dari apa aja? OH min sama H plus. Jadi nanti OH minnya nih yang bakal bereaksi sama NH4 plus. Nah, at the end jadi bakal tersisa H plusnya doang gitu. Oke. Jadi tahu ya kenapa sih asam, kalau tadi dari asam kuat sama basa lemah itu nanti bakal ngasilin asam, karena NH4 plusnya nanti dia bakal bereaksi sama OH min doang. Jadi nanti bakal nyisain asamnya H plus doang gitu. Terus nanti kayak sama dibuat Ka lagi kayak NH3H plus ini kan, dan lain sebagainya. Ya, nanti ini reaksinya NH4 plus sama H2O tuh jadi ini H plus sama NH3 gitu ya. Nanti terus kayak Ka-nya NH3 sama H plus per NH4. Produk bagi reaktan. Basicnya gitu aja. Nah, terus tadi KW itu sama dengan Ka kali Kb. Berarti kalau pengen tahu Kb-nya itu ya tinggal KW per Ka. Tinggal dimasukin ke sini dapat tuh Kb-nya. Ya udah, jadi H plus
itu sama dengan akar dari KW per KA. Nah, KA-nya itu tadi KB kali. Oh, oke. Nah, dari sini nih. Pokoknya ya, tadi kan KA sama KB ini diotak-atik gitu kan. Nah, dari sini nih KB sama dengan KW N64 plus per H plus kuadrat. Ini kayak H plus per kuadratnya kayak pindah ke kiri gitu. Terus KW per KB nya pindah ke bawah, N64 plus nanti diakarin. Jadi ini kayak ke bawahnya ini udah matematika full gitu loh. Jadi ini coba dipahamin lagi aja dan sebagainya. Jadi ini kayak substitusi gitu loh teman-teman. Dapat KA-nya, terus tahu KB-nya nanti, oh ternyata segini. Nah, karena kita fokusnya nyari H plus, ya udah kita fokus nih ke H plus ini nih. Nah, NA3 itu ternyata sama nih, sama H plus konsentrasinya. Jadi kayak disatuin aja gitu, kuadrat, dan nanti akhirnya dapat H plusnya. Nah, nanti biasanya kalau di soal-soal apa sih namanya SMA tuh udah dapat ajeknya segini. Boleh teman-teman langsung ngafalin ini atau lebih baik dapat tuh basic dari chemistry-nya tadi. Kenapa sih asam kuat sama basa lemah ngasilin asam H+ gitu. Dan lain sebagainya itu nanti gimana nurunin rumusnya. Lebih baik gitu. Tapi kalau emang kepepet ngafalin aja nggak apa-apa. Nah, sekarang asam lemah sama basa kuat ya pasti dia pasti dominan ke basa. Maksudnya ada basanya ohaminnya gitu ya. Jadi nanti outputnya itu ohamin lah ya. Dan lain sebagainya. Ini kalau aku dulu SMA ngafalnya kayak ohamin. Berarti nanti kayak KW per KA kali anionnya. Oke. Nah, kalau yang tadi itu tuh KW per KB. Jadi kalau H+ tuh kayak KB bawahnya, kalau itu KA. Oke, itu jangan sampai ketukar. Makanya kalau aku sih lebih baik untuk basicnya aja gitu. Jadi nanti biar nggak ketukar-tukar. Karena lumayan riskan teman-teman. Oke, di sini ada pH, tentukan pH dari NaOCl 0,1 molar apabila Ka-nya tuh 3 kali 10⁸. Ya udah, kayak bisa banget ini langsung kayak masukin aja ke ini rumus gitu ya. Tapi sebenarnya ini langsung bisa aja dibuat MRS-nya, teman-teman. Jadi kayak yang ditanya kan NaOCl 0,1 molar. Nah, NaOCl itu dia garam apa? Na plus sama OCl min. Na plus itu apa? Asam kuat. OCl min ya pasti basa, tapi basanya lemah karena kita nggak tahu gitu ya. Jadi kayak basa lemah. Oke, berarti ini bakal outputnya adalah H plus. Nah, kita udah tahu nih. Oh, outputnya H plus nih. Oke. Nah, terus buat dibuat MRS-nya OCl min nanti dia kayak karena dia min berarti dia berhasil sama H plusnya jadi kayak ngebentuk HOCl. Nanti at the end bakal ada OH min ya. Oh sorry, ini Na tuh tadi dari bahasa kuat ya. OCl tuh asam lemah. Sorry. Makanya at the end dia bakal jadi basa gitu ya. Jadi outputnya adalah OH min. Nah udah habis kayak gitu berarti ini nanti jadi KB karena ada OH minnya otomatis KB gitu ya. Terus kayak X kuadrat plus per nok cmin dan sebagainya. Nah ini kalau mau diabaikan, kalau enggak apa-apa. Nah kalau nggak diabaikan nanti pakai kalkulator yang aku udah buat videonya sebelumnya kali ya. Nanti bakal dapat X1 sama X2 dan lain sebagainya. Nanti udah deh dapat pH-nya. pH-nya tinggal 14 kurang pOH gitu ya. Udah deh. Nah, gimana kalau garamnya terdiri nggak ada yang kuatnya? Sama-sama lemah, sama-sama basa lemah. Nanti dilihat dari nilai Ka-nya sama Kb-nya. Kalau Ka-nya sama, berarti pH-nya netral. Kalau Ka-nya lebih besar, ya asam dong. Kalau Kb-nya lebih besar, ya basa dong. Gitu aja ya gampangnya. Nah, nanti H plusnya itu dinilai dari ini akar KW kali KB per Ka. Itu untuk yang asam lemah sama basa lemah. Jadi makanya kalian harus tahu dulu nih asam kuat tuh mana sih, basa kuat tuh mana sih. Tadi asam kuat yang 7 doang itu, basa kuat itu yang golongan 1 sama golongan 2 itu gitu ya. Oke. Itu nanti kepake banget sih harusnya. Oke, buffer. Nah, buffer itu langsung aja kali ya. H plus sama dengan Ka kali mol asam per mol basa konjugasi. Jadi nanti
kalau ada soal kalian harus nge-state dulu nih, mana sih asamnya, mana sih basa konjugasinya. Nah, begitupun OH min KB kali mol basa per mol asam konjugasinya. Jadi kayak asamnya dulu nih bagi uh, pairnya gitu ya, pasangannya. Nah, sama OH min juga basanya dulu nih, nanti tinggal pairnya. Nah, ini ada soal nih, tentukan pH dari daratan buffer 0,11 0,11 ini dan 0,09 ini. Tentukan nilai diketahui nilai Ka-nya. Oke. Berapa nih nilai pH buffernya? Yang pertama-tama tadi apa? Nge-state dulu nih. Ini tuh asam atau gimana? Terus nanti asamnya mana, basa konjugasinya mana gitu ya. Oh, karena diketahui nilai Ka. Oh, berarti ini mungkin asam, mungkin. Oke, lanjut. Oh, terus di sini ada Hc3O2 sama NaC2. Oh, berarti yang ada hanya nih yang kayaknya sih ini asamnya gitu ya. Oh, ya udah gitu. Kayak kalian bisa pakai asumsi dulu sih sebenarnya. Nah, jadi ini asam, ini berarti bahasa konjugasinya. Sebenarnya kalau aku ngeliat bahasa konjugasi itu dia nggak aneh gitu. Maksudnya pasangan minusnya tuh counter ionnya beda gitu. Nggak H plus sama OH min. Jadi biasanya kalau asam sama basa tuh ya udah yang H plus sama OH min gitu. Itu otomatis sih. Berarti pasangannya nanti yang beda biasanya. Dan soalnya nggak ada yang neko-neko kok, nggak yang sama-sama H plus sama-sama OH min. Oke. Aman aja sih, gampang. Jadi kayak ya gitu. Jadi tadi langsung aja masukin ke Ka sama dengan H plus sama dengan Ka kali mol asam per mol basa konjugasinya. Berarti asamnya mana? Yang H ini kan, berarti 0,09 dibagi sama basanya apa? 0,11. Kurang lebih gitu. Nah, terus udah deh. Nanti bakal dapat pH-nya gitu. Tinggal min log H plus aja. Oke. Yap. Ya, oke. Lanjut. Tapi bisa banget teman-teman untuk masukin ke MRS nih. Ini dia pakai MRS. Bentar. Oke. Dia yang memecah nih. Dia dari kayak Hc232 jadi H plus sama C2H3O2. Kayak MRS aja, kayak awalnya 0,09, 0,11. Nanti ada perubahan konsentrasi kayak min X plus X plus X gitu. Seperti biasa MRS. Nah, nanti Ka-nya kayak ini kali ini bagi ini dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman gak mau ngafalin MRS aja. Jadi sebenarnya rumus-rumus apapun itu yang ada itu tuh sebenarnya balik lagi ke MRS. Jadi kenapa nggak langsung ngafalin root cause-nya aja? Akar masalahnya kan di MRS, jadi langsung masukin MRS aja gitu kan. Nanti mungkin ada pengabaian kayak langsung aja, jadi X-nya diabain kayak nggak ada gitu ya dan sebagainya. Tapi teman-teman boleh sih kalau mau nggak ngabain juga. Dan teman-teman juga boleh kalau langsung kesini, tapi tergantung dosennya. Nanti kalau dosennya kayak kalau langsung ke apa namanya, langsung ke ini ke rumus itu bakal ada pengurangan poin atau gimana itu nggak tahu. Tapi kalau puzzle seingat aku tuh harus diturunin dulu nih biar mungkin ini ya tahu ya ininya ya siswanya tuh ngerti atau enggak gitu ya. Oke, kurang lebih gitu aja sih untuk review materi. Nah, oke, ini nih ada baru nih. Jadi ada hitunglah buffer kalau nanti hitunglah perubahan pH gitu ya ketika ditambahin nih 0,02 mol HCl pada daratan buffer, nanti pH-nya tuh berubah segimana sih gitu ya. Oke, gampang aja. Tentuin dulu berarti pH awalnya yang nggak ada HCl-nya. Itu langsung aja kayak Kb kali mol basanya per mol asam konjugasinya gitu-gitu ya. Oke, kenapa basa? Karena di sini lautan buffernya tuh NH3 sama NH4Cl, teman-teman. Jadi NH3 berarti dia basanya, basa lemah. NH4Cl karena dia ada counter ionnya tuh Cl-nya. Jadi dia kayak basa asam konjugasinya gitu ya. Nanti langsung aja ini masukin ke rumus.
dan sebagainya. Nah teman-teman bisa banget kalau kayak awalnya tuh bukan rumus, jadi kayak nggak tiba-tiba ada, tapi dari sini nih NH3 dia sama air jadi apa sama OH-, terus di otak-atik nanti OH-nya di ruas satu aja, nanti sisanya kayak NH3 pindah ke atas jadi NH3 kali Kb bagi NH4 plus, jadi kayak gini gitu ya. Nanti tinggal sama aja sih sama kayak konsep awal itu MRS, dan ngebuat persamaan reaksi itu yang paling penting. Oke, at the end ada OH-, terus POH dan sebagainya, pH, terus nah nanti bakal dapat tuh pH-nya 9,36. Nah nanti kalau ditambah 0,02 gimana? Langsung masukin MRS aja dari NH3 ini. Jadi NH3 tambah H plus jadi NH4 plus gitu ya. Jadi kayak awalnya ada 0,12, 0,02. Ini karena direaksiin, karena NH3 direaksiin sama HCl gitu ya. 0,2 terus jadi NH4 plus. Terus nanti kayak min X. Ini sebenarnya min X nya ya minus 0,02 itu, karena kan bahasa dikurang asam gitu kan. Jadi minus 0,02, ini minus 0,02, ini plus 0,02. Nah ini udah dikurangin sama 0,02. Pokoknya nanti tinggal dicemplungin lagi aja sama ke awal mol bahasa per mol bahasa konjugasi. Jadi kayak fokusnya ke ini NH4 plus sama NH3 di sisanya, di kesetimbangnya. Cemplung-cemplungin dapet deh pH-nya. Terus nanti perubahannya ya tadi pH akhir dikurang pH awal. Oh ternyata berubahnya 0,17 doang gitu. Nanti mungkin bisa di pause sama teman-teman dan bisa dicerna lebih jauh lagi kali ya. Nah kalau polyprotic itu berarti apa? Dia kayak terdeprotonisasinya tuh lebih dari satu gitu ya. Kalau HCl karena hanya satu jadi kayak ya udah satu kali doang. Nah kalau ini kayak ada H2CO3 berarti nanti dia kayak dua kali terdeproton gitu ya. A3PO berarti 3 kali dan lain sebagainya. Nah H6 memang 6 kali enggak juga, nanti depends banget nih, tergantung di labnya pengamatan, karena emang kimia itu based on eksperimen gitu ya. Nah biasanya Ka1 itu dia lebih besar daripada Ka2, makanya Ka1 tuh K2 dan seterusnya tuh biasanya diabaikan untuk nyari nilai H plus gitu. Oke, karena kayak nambahnya dikit doang jadi kayak ya udah diabaikan aja biasanya gitu. Nah ini untuk nyari nilai pH-nya dia pakainya Ka1 doang, Ka2-nya dia nggak hitung karena Ka2-nya kecil banget. Ini kan Ka1-nya aja udah min 7, Ka2-nya min 11, kayak makin kecil banget gitu kan. Itu kan dinilai dari apa sih? Ini kan produk bagi reaktan, berarti produknya tuh H plusnya makin kecil, ya kan? Berarti itu makin kayak nambahnya dikit juga jadi kayak diabaikan aja gitu. Nah ini sama kurang lebih, ini titrasi kayaknya udah pernah praktikum juga. Nah nanti ini udah pernah gambar juga kayaknya titik ekivalen dan sebagainya, harusnya udah aman. Mungkin nanti kita fokus ke Latsol, KBF, sama mungkin aku juga bakal ngerjain soal Pak Zul. Ini dia ada 45 soal, tapi nanti mungkin aku bakal mengkurasi beberapa. Oke, jadi nanti aku bakal ngerjain soal EduNext yang KBF itu, terus mungkin ada juga sisa sama Cobalt, dan juga ada Pak Zul. See you ya nanti. Aku buat video dulu. Oke.